daerah ini banyak yang bangkrut, banyak yang mengalami tutup, sehingga kita ini motivasi. Saya sebagai anak daerah Kabupaten Pelalawan, saya berpikir bagaimana ke depan ini BUMD Pelalawan ini menjadi terbaik skala Riau, skala nasional. Memang keinginan daripada Pak Bupati Pelalawan yang baru, beliau sangat berharap BUMD ini sebagai penopang untuk bagaimana mengembangkan usaha-usaha baru. Itu bagaimana Bang? Inilah inovasi suatu Bupati Pelalawan pengen petani itu diambil berasnya. Lalu dipanggil pihak BUMD, kita sebagai pengelola, bagaimana kesiapan kita. Nah, maka Bupati Pelalawan waktu itu berdiskusi dengan kita, bagaimana beras petani ini bisa diambil oleh BUMD. Saya sampaikan, ini peluang yang sangat bagus Pak Bupati. Bagaimana ke depan ini, ternyata Pak Bupati membuat perbub, peraturan Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program Bebual, Cakap Engkau, Cakap Aku. Pada sesi kali ini, alhamdulillah, Jelajah Riau Televisi kedatangan seorang narasumber, yaitu Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah, Tuah Sekata. Nah, apa kabar Bang Putra? Lebih dipanggil akrabnya Bang Putra. Kabarnya baik. Alhamdulillah. Sehat Bang ya? Sehat. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Bang Putra, memang bawaannya suka tersenyum gitu. Kadang-kadang di mobil juga senyum sendiri ya Bang ya. Kalau ada WA yang lucu mungkin kita bisa tersenyum, tapi itu harus hati-hati Bang. Kalau kendaraan jangan suka melihat handphone. Baik, dalam program Bebual Cakap Engkau Cakap Aku pada sesi ini, barangkali kita lebih ke diskusi tentang badan usaha milik daerah yang alhamdulillah Abang itu dilantik pada tanggal 27 Oktober tahun 2020. Betul itu Bang? Tanggal 23 Tanggal Desember. 23 Desember. Ya. Itu siapa yang melantik Bang? Bupati Pelalawan ketika itu Haji Muhammad Haris. Baik, tentunya di dalam mencari seorang sosok Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah ini bukan sembarang Bang. Jadi Abang adalah salah satu putra terbaik Kabupaten Pelalawan yang dipilih melalui uji kompetensi dan kelayakan dan kepatutan. Nah, barangkali masyarakat juga ingin mengetahui apa saja uji kelayakan yang Abang lalui setelah Abang lolos dan diamanahkan waktu itu menjadi Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah. Silakan Bang. Ya, waktu itu memang pemerintah daerah mengeluarkan pengumuman untuk memilih Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Tuah Sekata. Pada saat itu saya mendaftarkan diri, lalu pesertanya lebih kurang 5 orang waktu itu mendaftar, dan kemudian kita dilakukan tes tertulis, kemudian tes psikologi, kemudian tes wawancara, kemudian visi misi. Nah, bagaimana ke depan ketika nanti kita menjadi pimpinan atau direktur utama dari sebuah perusahaan daerah bisa mengembangkan. Nah, itu yang kita paparkan. Nah, itu kita berikan pemahaman atau penjelasan kepada mereka yang melakukan tes terhadap kita. Nah, itu yang kita ikuti waktu itu. Baik Bang, tentu butuh pengalaman Bang. Tidak dalam artian kita memberanikan diri untuk menjadi direktur utama bukan maksudnya pasang badan gitu. Tentu Abang punya pengalaman baik itu di organisasi. Barangkali sebelum menjadi direktur utama BUMD ini apa saja yang pernah Abang geluti di dunia organisasi lah atau pengusaha lah misalnya gitu Bang. Ya, memang badan usaha milik daerah ini tentu kita paling tidak mempunyai pengalaman di bidang dunia usaha. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa sebelum saya menjadi direktur utama, saya juga pernah menjadi direktur salah satu perusahaan PT. Kemudian saya juga mempunyai perusahaan pribadi bergerak di bidang kontraktor waktu itu, CV. Dan kemudian saya juga mengikuti dari suatu organisasi kewirausahaan yang itu waktu itu Gapensi, Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia. Saya waktu itu dilantik sebagai bendahara.
Kemudian saya juga bergabung di Chamber of Commercial Industry from Region Pelalawan, waktu itu namanya Kadin, bagian International Relation. Jadi untuk hubungan dunia internasional. Pada saat itu juga sempat saya mengikuti pertemuan di Langkawi, pertemuan IMTGT, Indonesia, Malaysia, Thailand, bersama Wakil Bupati Pelalawan, Ketua DPRD Pelalawan hadir, kemudian juga beberapa kepala dinas lainnya. Itu kita melakukan promosi. Dari situ saya pengalaman-pengalaman yang saya ikuti. Lalu ada beberapa dunia usaha juga seperti pengurus menjadi gabungan pengusaha kontraktor nasional, saya menjadi ketua waktu itu. Dipercayakan oleh kawan-kawan. Jadi ketika BUMD ini membuat suatu pengumuman, saya tertarik. Bagaimana ke depan ini badan usaha milik daerah ini fokusnya jangan satu bisnis. Saya berpikir waktu itu bagaimana BUMD ini bisa mengembangkan beberapa bisnis. Baik. Kita lakukan inovasi-inovasi. Kenapa? Ini suatu dunia usaha Betul. yang harusnya bisa menambah pendapatan asli daerah. Itu yang pertama. Yang kedua bisa menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran. Tujuan kita mendirikan suatu perusahaan itu kan itu. Bagaimana menyelamatkan generasi-generasi kita. Ini yang kita lakukan. Nah, makanya saya tertarik, saya mencoba tantangan baru ini, menjadi direktur utama ini, suatu hal yang sangat menarik menurut saya. Apalagi pada saat itu di seluruh Indonesia juga tahu badan usaha milik daerah ini banyak yang bangkrut, banyak yang mengalami tutup, sehingga kita ini motivasi. Saya sebagai anak daerah Kabupaten Pelalawan, saya berpikir bagaimana ke depan ini BUMD Pelalawan ini menjadi terbaik skala Riau, skala nasional, itu visi misi saya. Dan saya juga menyampaikan bagaimana menaikkan daripada program pertanian. Nah, ini yang saya tertantang bahwa saya akan melakukan inovasi-inovasi yang baru. Listrik yang sudah berjalan ini perlu kita ketahui. Badan usaha milik daerah bergerak di bidang listrik ini, saya sampaikan satu-satunya mungkin di Indonesia yang bergerak di bidang listrik. Ini suatu hal yang sangat luar biasa menurut saya. Dan alhamdulillah dalam pencapaiannya dari tahun ke tahun, dari mulai berdiri BUMD ini di tahun 2003, itu terus memberikan keuntungan. Direksi-direksi lama terus memberikan keuntungan. Sehingga saya lebih bagaimana cara meningkatkan pendapatan ini. Tentunya tak bisa dengan bisnis listrik saja. Saya harus melakukan inovasi. Pertama, saya melakukan inovasi bisnis beras penyalai yang hari ini terkenal. Kenapa? Penyalai itu sebuah pulau. Nah, sebuah pulau, dan kemudian beras penyalai ini saya sampaikan beras sehat, beras tanpa pupuk. Nah, bagaimana ini kita kembangkan menjadi terkenal secara nasional nantinya. Harapan kita 5-10 tahun ke depan lah. Saya yakin dan percaya bahkan juga beras ini juga akan sampai ke dunia internasional. Kenapa dunia internasional? Karena perbatasan antara Pulau Penyalai itu dengan negara tetangga kita Singapura dan Malaysia itu hanya 1,5 jam saja sampai. Bukan tidak mungkin ini akan bisa kita pasarkan. Ini mimpi saya ingin mewujudkan beras penyalai ini sampai ke dunia internasional. Baik, luar biasa barangkali niat yang sudah terbenam di dalam hati Bang Putra sebelum menjadi direktur utama Badan Usaha Milik Daerah yang telah Abang paparkan tadi, pernah bergabung di Gapensi ya Bang ya, pernah di Gapesindo. Tentu mempunyai pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang mungkin barangkali kerjasamanya bukan hanya di daerah, tapi barangkali lingkupnya internasional. Itu adalah menjadi dasar utama Abang untuk memberanikan diri menjadi direktur utama Badan Usaha Milik Daerah. Dan sangat apa rasanya Bang hati ini karena niat tulus itu tadi Bang. Kita lihat dalam beberapa pidato misalnya Bapak Bupati kita saat ini, niat dia menjadi bupati itu adalah mensejahterakan masyarakat. Nah, dari apa yang Abang bicarakan tadi adalah salah satu niat Abang gitu kan. Bagaimana ya mengurangi pengangguran, petani bisa sukses. Itu adalah niat yang tulus yang dilahirkan dari Abang gitu ya. Setelah sebelum menjadi direktur utama Badan Usaha Milik Daerah ini. Nah, saat Abang baru dilantik, prosesnya beberapa bulan, pembenahan apa saja yang Abang lakukan di batang tubuh BUMD yang dinakodai oleh Abang? Silakan Bang. Ya, pertama memang ketika saya masuk ke BUMD, kita melihat dulu SDM-nya. Kita melihat dulu manajemennya. Saya harus melakukan perubahan-perubahan di SDM-nya.
saya harus melakukan perubahan-perubahan juga di sistemnya. Bagaimana BUMD ini bisa transparan, bagaimana BUMD ini bisa penerimaan pegawai itu kita umumkan. Kita sengaja membuat itu agar penerimaan pegawai di BUMD itu dilakukan secara terbuka. Waktu itu saya melakukan penambahan lebih kurang 10 orang untuk penambahan SDM di bidang listrik. Kenapa? Saya ingin merekrut anak-anak muda. Bagaimana ke depan nanti diwariskan kepada mereka-mereka ini yang mungkin barangkali yang sudah bekerja lama di BUMD akan memasuki pensiun. Tentu pengganti-pengganti itu saya harus siapkan. Kita harus siapkan secara matang. Maka waktu itu memang saya berpikir di samping itu juga kita telah melakukan terhadap karyawan itu pelatihan, Pak. Yang dahulunya mungkin belum ada, kita lakukan pelatihan-pelatihan. Baik itu bagaimana melakukan kekompakan, kemudian bagaimana persoalan-persoalan listrik, bagaimana melayani rakyat, senyum, sapa, santun, itu yang kita kembangkan. Kenapa? Karena saya tidak mau terdengar bahwa pelayanan di BUMD itu yang lalu sama dengan yang sekarang. Maka perubahan-perubahan itu bukan yang lalu itu tidak baik, sudah baik. Tapi saya memikirkan bagaimana lebih baik. Nah, maka kita kalau Bapak mau lihat mungkin di karyawan kita pada saat untuk pembayaran itu pasti orangnya berubah 6 bulan sekali. Kenapa? Saya ingin orang baru itu memberikan fresh kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat itu senang membayar listrik. Apalagi ini membayar listrik. Kalau kita tegur, sapa, kan senang mereka. Ini suatu hal yang saya berikan kepada karyawan bahwa utamakan pelayanan. Karena dari uang rakyat yang dibayarkan kepada kita inilah yang bisa kita bantu pembangunan untuk negeri Kabupaten Pelalawan. Itu Pak, tak bisa kita lepaskan itu. Baik, luar biasa. Kita hidup di masyarakat Melayu nih Bang. Abang bilang tadi bahwa semasa kepemimpinan Abang menambah anggota itu sekitar 10 orang. Mungkin ya Bang ya. Itu banyak sekali barangkali Bang Putra nih saat dia pasti nih saudara-saudara dia aja nih masuk nih. Nah, tapi setelah saya lihat dari pemaparan Abang bukan hanya sekedar memasukkan, tapi Abang memberikan ilmu dengan pelatihan-pelatihan tadi. Itu sebenarnya luar biasa itu Bang. Jadi tidak ada prasangka masyarakat bahwa kepemimpinan ini banyak pula yang baru. Tapi niat Abang beda yang telah Abang paparkan bahwa untuk melayani masyarakat itu yang Abang bilang tadi ada petukaran mungkin di depan saya salah satu nasabah atau pelanggan ya. Pelanggan dari BUMD memang luar biasa Bang. Mulai saya masuk dari kantor itu sudah zaman Covid dulu diperiksa, suruh pakai masker, bersih. Kan tampilan utama itu kan menjadi semangat masyarakat. Oh ternyata beda, memang jauh, bukan saya memuji di depan Abang, memang beda. Baik itu bentuk struktur badan kantor itu memang berubah secara total. Baik yang menerima Bang, istilahnya dengan senyum yang luar biasa. Nomor berapa Bang? Itu kan sudah namanya seperti kakak-kakak yang di depan ini gitu kan. Baik, itu luar biasa Bang. Jadi pelatihannya itu di bidang apa saja Bang? Karena kan pelayanannya ini kan banyak nih Bang. Misalnya di BUMD ini ada menerima misalnya pelanggannya, bagian yang di dalamnya strukturnya Bang. Atau teknisi di lapangan kah atau bagaimana? Apa ada 10 orang itu yang direkrut itu berbagi-bagi atau hanya untuk teknisinya saja Bang? Tidak, yang 10 orang itu merupakan yang kita lakukan tes. Tetapi kita juga melakukan pegawai-pegawai yang lama ini, kita berikan pelajaran juga, berpelatihan juga. Sebelum itu belum pernah terjadi. Jadi sertifikasi juga dulu awalnya, yang mempunyai keahlian listrik sertifikat kan harus pakai sertifikat tuh. Betul. Cuma 3 orang. Wah. Di zaman saya kita tingkatkan menjadi 27 orang. 27 orang. Dari 3 orang menjadi 27 orang. Artinya mereka mempunyai sertifikat keahlian. Jadi ini pegangan. Ketika kita menangani sebuah listrik tak ada sertifikasi atau bawa mobil itu pakai SIM, tak ada SIM. Bapak bisa bawa mobil tapi SIM tak ada. Oh itu sangat berbahaya. Saya bilang yang pertama kita lakukan dulu, kita urus dulu sertifikatnya. Keahliannya. Bapak ahli di bidang listrik, oke, kita urus administrasinya. Ini sudah 27 orang. Ini yang luar biasa. Memang basic latar belakangnya orang listrik. Memang orang tapi listrik. tidak mempunyai sertifikasi. Tidak mempunyai sertifikat. Luar biasa. Ini adalah inovasi dan motivasi inovasi yang luar biasa. Itu sudah dapat 27 orang. Itu di mana pelatihannya Bang? Pelatihannya itu di Pengkalan Kerinci kita lakukan, kita undang daripada Pekanbaru. Bagaimana bisa melatih ini. Kemudian juga terlepas daripada itu juga
juga kita bekerja sama dengan SDM Provinsi Riau. SDM ini melakukan pembinaan terhadap karyawan-karyawan kita. Dan kemudian juga pelatihan-pelatihan itu bukan hanya di bidang listrik. Kita juga melakukan pelatihan di bidang manajemen, pembukuan. Bagaimana pembukuan kita ini supaya lebih bagus. Kalau dulu sifatnya ortodok, belum ada pelatihan-pelatihan, ngerti sendiri aja dia. Sekarang kita buat pelatihan. Betul. Sehingga saya pengennya perusahaan ini jadi perusahaan go nasional, Pak. Perusahaan yang diyakini oleh orang lain bahwa perusahaan ini mempunyai suatu prestasi yang luar biasa. Itu yang kita harus lakukan. Masih menerima karyawan enggak, Bang? Ya, kita akan lakukan. Saya target bagaimana karyawan terus bertambah. Kalau menerima karyawan mau calon 1 orang. Enggak, Bang. Baik, luar biasa niat Bang Putra ini untuk memajukan badan usaha milik daerah. Tentunya di dalam badan usaha itu ada pencapaian target. Barangkali sejenis apa ya, Bang ya? Laba atau apalah nama istilahnya. Di masa kepemimpinan Abang barangkali menurunkah atau karyawan nggak digaji lah, kena tekor misalnya. Nah, bagaimana, Bang? Ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat luas. Semenjak berdirinya Perumda Tuaskata ini, kalau dulu namanya BUMD Tuaskata, sekarang kita rubah menjadi Perumda Tuaskata. Awal berdiri 2003 itu sampai saat ini alhamdulillah kita tak pernah rugi. Nggak pernah rugi? Tak pernah rugi. Saya sampaikan sekali lagi, modal 2,4 miliar, kita sudah membalikkan uang kepada pemerintah daerah, baik berbentuk PPJ maupun PAD, itu lebih daripada 19 miliar. Dan kemudian aset yang kita miliki, kantor, ada mobil, kemudian ada yang lain-lainnya, itu mencapai angka 20 miliar. Gedung. Dari 2,4? Dari 2,4 miliar. Artinya pencapaian keberhasilan itu bukanlah dari Tengku Putra dari ini saja, tetapi direksi sebelumnya bekerja secara maksimal, walaupun tapi tetap memberikan keuntungan-keuntungan untuk perusahaan. Ini yang saya yakini bahwa Dirut yang lama juga berusaha untuk berbuat baik, tapi tugas saya adalah bagaimana bisa membenahi ini lebih besar lagi, lebih hebat lagi, lebih maju lagi. Itu keinginan. Baik, luar biasa, Bang. Selain kan badan usaha milik daerah ini fokusnya ke listrik nih, Bang. Betul. Tapi Abang bilang tadi ada beras penyalai, Bang. Ini adalah salah satu inovasi yang Abang targetkan di masa kepemimpinan Abang gitu. Ini disalurkan kemana, Bang? Maksudnya beras penyalai ini barangkali ditampung namanya itu, Bang. Ditampung BUMD terus disalurkan masyarakat adalah untuk mensejahterakan petani yang ada di Kuala Kampar. Ini pemasarannya bagaimana, Bang? Apakah bekerja sama dengan pemerintah, mungkin karyawannya wajib beli misalnya. Itu bagaimana, Bang? Inilah inovasi suatu Bupati Pelalawan pengen petani itu diambil berasnya. Lalu dipanggil pihak BUMD, kita sebagai pengelola, bagaimana kesiapan kita. Maka Bupati Pelalawan waktu itu berdiskusi dengan kita, bagaimana beras petani ini bisa diambil oleh BUMD. Saya sampaikan, ini peluang yang sangat bagus, Pak Bupati. Bagaimana ke depan ini ternyata Pak Bupati membuat perbub, peraturan bupati. Seluruh pegawai negeri Kabupaten Pelalawan harus mengambil beras penyalai. Ini luar biasa, Pak. Secara otomatis kan membantu penjualan beras daripada masyarakat penyalai. Dan kemudian kita juga tidak kalah tidak begitu saja menerima, ternyata kita terapkan juga. Di seluruh karyawan kita wajib ngambil beras penyalai. Siapa lagi yang membeli beras penyalai kalau bukan kita? Betul. Saya berharap masyarakat Kabupaten Pelalawan berpikir seperti itu. Siapa lagi yang makan beras penyalai kalau bukan Kabupaten Pelalawan, masyarakat Kabupaten. Kalau ini terjadi, saya yakin yang percaya ekonomi berputar secara baik, petaninya sejahtera, kemudian pendapatan kita juga akan bertambah dan tentu mendapatkan keuntungan. Betul. Keuntungan tadi bukan semata-mata untuk Perumda Tuaskata, tapi dibalikkan lagi kepada pemerintah daerah. Ini kan suatu hal yang luar biasa, berputar-putar tapi masih tetap di kabupaten kita. Ini yang harus kita sadari bahwa saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, coba kita manfaatkan beras lokal kita. Tak kalah saing dengan beras lain. Berasnya tak tidak kalah saing dengan yang daerah-daerah lain. Karena juga saya salah satu penikmat beras penyalai ini, Bang. Jadi memang tidak kalah dengan beras-beras yang ada di daerah-daerah lain gitu. Selain karyawan mungkin sudah diperbebkan oleh bupati misalnya, Bang, untuk karyawan untuk PNS mengambil beras penyalai. Apakah badan usaha milik daerah ini di bidang
beras ini punya promosi-promosi, Bang. Bagaimana bukan hanya karyawan di lingkup PNS saja, tapi masyarakat luas juga bisa, oh ada beras penyalai rupanya ya, misal. Dan harganya mungkin gimana, Bang, dibandingkan dengan harga beras-beras yang lain? Memang kita di beras penyalai ini promosi kita gencar, Pak. Hmm. Pertama memang kita tidak sebatas di Pelalawan saja, bahkan di Provinsi Riau. Bahkan Pak Gubernur Riau pun memajang foto sedang memegang beras penyalai. Ini suatu hal yang luar biasa, satu hal yang saya banggakan gitu. Nah, Gubernur Riau, kemudian dan juga kita melakukan promosi beras ini di Jakarta juga, Pak. Bahkan waktu itu sempat dari Gubernur Jawa Pak Ganjar ya, Pak Ganjar Pranowo juga mempromosikan beras penyalai. Ini kan suatu hal luar biasa, Pak. Artinya kemungkinan beras penyalai ini bisa go nasional, saya yakin dan percaya. Kenapa? Beras penyalai ini kualitasnya juga bagus, kategori sehatnya bagus. Ini sudah dibuktikan bahwa beras penyalai ini termasuk beras unggulan. Ini yang mau kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan, kepada masyarakat Provinsi Riau, kepada masyarakat Indonesia bahwa beras penyalai ini beras yang sangat sehat untuk dikonsumsi. Ini tujuan kita, Bang. Sehingga Kabupaten Pelalawan menjadi terkenal, Pulau Penyalainya orang tahu, penghasil beras. Inilah tujuan kita mengangkat daripada petani daripada beras penyalai itu. Itu kenapa saya berpikir setelah listrik beras. Kenapa? Karena ini ikut membantu program daripada Presiden Republik Indonesia untuk program ketahanan pangan. Ini yang harus kita dukung, Bang. Program-program yang disampaikan Presiden kepada masyarakat Indonesia, mari kita bangkitkan ekonomi kerakyatan melalui program ketahanan pangan. Ini moto kami. Sehingga kami semangat dengan hal-hal begini ke depan, bagaimana beras penyalai ini kita perbaiki kemasannya, Bang. Kita perbaiki kemasannya, saya sudah perintahkan Satgas Beras, bagaimana ke depan tampilannya itu lebih menarik, berasnya lebih menarik, dan patahannya itu lebih berkurang lah. Kalau sekarang patahannya banyak, ke depan bagaimana? Kita cari mesin yang canggih. Patahan itu maksudnya apa tuh, Bang? Ya beras itu kan tidak bentuk bulat seperti ya, utuh. Patahannya itu kalau bisa jangan terlalu kuat gitu. Karena mesinnya kalau mesinnya kurang baik, tentu patahannya banyak. Tapi kalau mesinnya bagus, saya berharap tahun ini pemerintah daerah saya sudah sampaikan kepada Pak Bupati juga melalui Kepala Dinas Pertanian, mereka sangat setuju bagaimana kami bisa membantu program BUMD. Karena tahun 2023 ini target saya akan saya tingkatkan lagi. Kalau dahulu kita bisa menjual beras di angka 120 ton, saya berharap ke depan ini bisa mencapai 200 ton. Ini yang harus saya lakukan. Jadi terus-menerus, continue, Bang, semakin lama semakin naik. Karena kita di Kuala Kampar itu untuk kita ketahui semua bahwa beras jumlah lahannya itu luas, Bang. Luas. Oke, Bang, itu lahannya untuk stok pangan Kabupaten Pelalawan itu mencukupi, Bang? Kalau saat ini kita baru sebatas sekali panen. Ini pemerintah Pak Bupati sekarang lagi memprogramkan 2 kali panen. Kalau itu terjadi 2 kali panen, kita lebih kurang 7.000 hektar, Pak. 7.000 hektar di tempat kita ini. Kalau kita rata-ratakan, ini kan kalau memang ini sekarang kan belum terlalu wah ya, masih di angka 2,5 ton per hektar. Tapi kalau kita bisa tingkatkan lagi, bisa menjadi 4 ton. Nah, ke depan bagaimana? Ini saya rasa kalau 2 kali panen, ini akan swasembada beras kita. Kalau persiapan petaninya untuk lahan ini gimana, Bang, untuk di Kuala Kampar? Ya, apakah mereka siap dengan untuk diekspor ke luar negeri misal, atau untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Pelalawan apakah sudah terakomodir ya? Terakomodir ya. Sebenarnya kan kita melihat kan tidak semua orang yang ada di Kabupaten Pelalawan ini makan beras perah, beras berderai. Beras kita yang berderai, ada berasnya juga pulen. Kita nggak bisa maksa lidah orang. Tapi bagaimana paling tidak di masyarakat Pelalawan ini ada makan beras penyalai, jumlahnya besar. Kemudian juga di Provinsi Riau ada yang makan beras kita. Kemudian di internasional ada juga makan beras kita, Malaysia mungkin katakan yang dekat dengan kita, Singapura mungkin. Kemudian ya kalau kita mau apa lagi, ini sangat memungkinkan, saya katakan sekali lagi. Bukan berarti semua Kabupaten Pelalawan masyarakatnya harus makan beras penyalai, tidak. Tetapi paling tidak beras penyalai ini terkenal di tempat kita, populer di tempat orang, dan masyarakat semangat untuk menanam padi, sehingga lahan-lahan baru yang dibuka ini kita fokuskan. Saya berharap kepada pemerintah daerah ke depan mungkin dukungan penuh. Kita berharap di Pulau Mendol itu, di Pulau Penyalai ini, jangan ada tanaman lain, cukup padi saja. Betul. Itu lebih menjadi akan ciri khas gitu, Bang, ya. Ciri khas. Kalau orang pengen lihat padi, cukup ke Pulau Penyalai, udah. Akan menjadi program agrowisata. Agrowisata ini orang kalau melihat padi, panen padi, pikiran orang cukup di Kuala Kampar. Bagaimana menciptakan itu? Ini yang harus kita sama-sama
saya rasa tidak bisa BUMD saja yang bergerak ini, kita harus bersinergi antara pemerintah daerah, DPRD, kemudian provinsi, betul-betul memberikan perhatian penuh kepada pulau ini sehingga betul-betul bisa menghasilkan beras yang berkualitas tinggi dan bisa memberikan PAD untuk negeri Kabupaten Perawan yang kita cintai. Wow, luar biasa. Kembali kepada berasnya, Bang. Abang bilang tadi kemasannya mungkin di apa namanya desain bentuknya atau apa namanya cover berasnya mungkin dirubah atau bagaimana. Saya tertarik juga Bang dengan beras yang patah-patah kata Abang tadi. Karena kalau saya menemani istri belanja itu kadang-kadang kan dia suka gini kan Bang. Ya. Itu berpengaruh kepada penjualan. Kalau seandainya memang beras itu patah enak bagus nih kurang bersih. Ya. Ibu-ibu lah namanya Abang ngerti lah. Ya. Tapi kalau dia bentuknya itu memang bersih, cantik, itu memberi daya tarik kita untuk membeli gitu Bang. Nah, itu salah satu mungkin pergerakan-pergerakan yang harus kita benahi. Kalau kemasan lamanya mungkin bagaimana Bang? Kalau menurut Abang, kemasan berasnya. Ya. Karena orang kan kalau mau beli kue anak-anak lah, tentu dilihat dari kemasan, cantik kuenya warna-warni, gitu, misalnya kayak gitu. Nah, gimana? Apakah punya ide untuk kemasannya gitu? Biar tertarik. Ya, ini yang kita lagi diskusikan dengan manajemen dan alhamdulillah kita sudah melakukan itu. Insya Allah di tahun 2023 ini untuk karungnya ya. Karungnya itu sudah berbentuk lain, Pak. Sudah berbentuk model terbaru yang lebih mantap, yang lebih menarik sehingga orang senang melihatnya saja orang sudah suka. Betul. Itu yang pertama dari segi kemasan. Tapi harga nggak naik Bang ya? Mudah-mudahan itu berapa? naik. Per 10 kilonya berapa tuh Bang? Saat ini besi di angka 120.000. 120.000 per kilo. Sementara kan kalau kita tak naik-naik beras kesian dengan petaninya. Betul. Kita beli harga yang bagus supaya petaninya lebih semangat. Betul. Tapi kan sekarang sudah ada peningkatan harga beras. Tapi saat ini BUMD masih menetapkan harga 12.000 karena saya berharap bagaimana inflasi juga di negeri Kabupaten Pelawan ini berkurang. Nah, jadi kami juga beberapa kali kita melakukan pasar murah. Tujuan kita apa? Tujuan kita untuk mempromosikan beras ini. Sehingga beras penyalai ini dengan walaupun ada peningkatan harga yang naik di tempat lain, tapi kita tetap dengan harga 12.000 mereka bisa menikmati beras penyalai dan pasar murah kemarin kita tetapkan dengan harga 10.000. Dari mana subsidinya? Wow. Nah, subsidinya ya kita ingin tidak ngambil untung. Jadi dengan pasar murah tuh Abang turunkan lagi harganya. Ya. Jadi satu karung tuh menjadi 100.000. 100.000. Selain beras apa saja Bang di pasar murah waktu itu? itu kita untuk membantu pendampingan itu gula dengan minyak saja. Tapi jumlahnya terbatas karena memang kita kan tidak ada memproduksi itu. Tetapi kalau beras kita hampir 2 ton dalam waktu 2 jam ludes beras 2 ton. Wow, berarti peminat masyarakat luar biasa dengan pasar murah. Saya kira kemarin orang kurang suka dengan beras penyalai. Tapi setelah kita buat pasar murah itu berebut Pak, itu bisa kita buktikan dengan dokumen kita. Betul. Bisa lihat dengan video kita. Itu Abang punya program tersendiri, apakah memang Abang punya ide programnya 2 bulan sekali, yuk kita bikin pasar murah, atau mungkin bagaimana Abang? Kalau melihat dari perkembangan minat masyarakat untuk pasar murah nih Bang. Ya, yang pertama kan promosi. Promosi. Bagaimana promosi beras penyalai ini gencar sehingga masyarakat tuh terbiasa Pak makannya nanti. Kalau udah terbiasa lidahnya, dia akan mencari sendiri. Betul. Dimanapun barangnya akan dicari. Nah kemudian dengan begini orang akan mengenal, oh ternyata beras penyalai itu enaknya dibuat nasi goreng. Nah, kalau mau makannya ukurannya segini, airnya. Mereka sudah tahu sekarang. Maka saya bilang kita untuk mempromosi awal memang berat, tapi yakin dan percayalah itu hanya setahun saja saya bilang. 2 tahun ke 3 tahun ke depan saya yakin dan percaya orang yang akan mencari beras penyalai, bukan kita lagi yang mempromosi. Itu saya akan sampaikan. Luar biasa. Barangkali untuk beras penyalai mungkin peningkatan yang luar biasa. Apakah punya inovasi lain Bang selain beras? Karena di Kabupaten Pelawan ini banyak sekali produksi-produksi baik itu rumahan ataupun yang dilakukan secara wirausaha seperti batik misalnya. Contoh misal Abang apakah punya langkah selain beras ini kan tinggal menjalani saja nih lagi nih kan. Ibarat tinggal step by step insya Allah akan dikenal oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan. Selain unit bisnisnya gitu, apakah bisa ditompangkan ke BUMD gitu? Bisa-bisa BUMD ini kayak mall gitu Bang nanti Bang. Oh ya kan? Sebelum dijawab, saya minum dulu. Silakan Bang minum Bang. Sebelum dijawab. Ya, haus juga Bang. Kan? Semangat betul ini ya. Jelajah apa nih? Wah. Jelajah Riau Televisi. Luar biasa nih. Kalau gitu kita minum teh. Minum. Ya.
pertanyaan ini memang menarik nih. Luar biasa pertanyaannya. Saya baru berpikir beras, yang tukang tanyanya banyak program-program lain. Ini cocoknya jadi dirut nih, bukan jadi apa nih, bukan jadi reporter seperti ini, Pak. Karena keberhasilan itu kan dilihat dari kepemimpinan dan anggota-anggotanya, Bang. Nah, kalau beras mungkin dulu orang hanya di Kuala Kampar saja orang tahu dengan beras Menyalai, tapi dengan dikelola dengan baik oleh badan usaha milik daerah itu sudah ke nasional sekarang, Bang. Nah, kenapa tidak dengan usaha-usaha kecil, mungkin kita punya batik Bono, batik Sialang, batik apa lagi namanya, batik banyaklah, batik Sekijang. Kita kan batik itu adalah salah satu rekan bisnis yang bisa disalurkan gitu, Bang. Bagaimana menurut Abang, Bang? Memang keinginan daripada Pak Bupati Pelalawan yang baru, beliau sangat berharap BUMD ini sebagai penopang untuk bagaimana mengembangkan usaha-usaha baru. Namun demikian tentu kita tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Kita harus melakukan kajian-kajian secara bisnis. Rencana bisnisnya seperti apa, kemungkinannya seperti apa. Karena ini perusahaan daerah, rentan daripada persoalan-persoalan hukum. Maka saya sebagai pimpinan, saya katakan peluang banyak. Bagaimana kita memanfaatkan peluang ini secara baik. Tentunya saya pikir seperti Bapak sampaikan tadi, itu ada beberapa, saya maunya kerjasama dengan beberapa BUMDes yang ada di desa-desa ini. BUMDes ini yang menghasilkan apa? Dan Salai, contoh, mungkin katakanlah mungkin BUMDes di tempat ini ada mungkin batiknya. BUMDes ini menopang daripada kerjasama ke BUMD, sehingga BUMDesnya hidup. Kalau BUMDesnya hidup, saya yakin Pak, Kabupaten Pelalawan ini akan sejahtera. Betul. Kenapa? Perputaran ekonomi yang kita kejar, Pak. Sehingga kita akan bantu pemasaran ini. Saya berpikir memang ada keinginan kita mempunyai madu Sialang. Betul. Ini kan luar biasa sebenarnya. Tapi tidak dikemas secara baik. Sehingga orang kan tidak mengenal. Nah, kemudian batik tadi yang baru sekarang ini lagi muncul nih. Lagi semangat-semangatnya batik Bono, kemudian batik Keloso, batik Sialang. Seperti yang disampaikan tadi. Ini suatu peluang. Saya berharap nanti BUMD, saya bermimpi atau berkeinginan ya. Bagaimana di tempat apa nama itu, yang tempat makan BUMD sekarang ini, kita mau rubah menjadi tower BUMD, Pak. Tower BUMD ini kita buat sekitar 3 atau 4 tingkat. Di bawahnya itu untuk UMKM semuanya. Kemudian lantai 2-nya untuk perkantoran. Lantai 3-nya mungkin perhotelan. Lantai 4-nya pusat permainan. Keinginan saya, Pak. Ini akan bisa kita wujudkan. Kenapa? BUMD itu tak ada yang tak bisa semua bisnisnya. Apalagi dia ditopang oleh pemerintah. Jadi modalnya kita bisa minta bantu daripada pemerintah. Bagaimana pemerintah nanti menambah modal, kemudian kita bangun. Inilah saya berkeinginan tower Tuas Kata. Berada di Kabupaten Pelalawan. Mungkin dalam berbentuk ornamennya mungkin istana sayap atau mungkin keris daripada kerajaan. Betul. Ini yang kita bangun, Pak. Sehingga orang datang ke Pelalawan bisa melihat, kalau mau lihat tower di cukup di Pelalawan. Semua ada. Kita bisa menyampaikan produk-produk lokal. Betul. Sehingga ekonomi kerakyatan itu akan hidup. Saya yakin dan percaya, Pak. Kita sekarang beberapa wisata kita ada Bono, kemudian ada di beberapa tempat lainnya. Ini kan bisa hidup. Tapi di Penggalan Kerinci sendiri harus ada suatu hal yang kita banggakan. Tower Tuas Kata. Orang datang ke Kerinci ini ngapain gitu ya? Apa yang dibawa balik gitu kan? Ada khas. Cukup luar biasa, Bang. Ide yang Abang apa tadi? Seperti macam ikan salai Abang sebut tadi. Saya pernah beli ikan salai sebelum jambatan, kan banyak tuh Bang yang jual di pinggir-pinggir jalan. Kemasannya diperbaiki. Kemasan, terus ada lagi yang beli. Mereka hanya bilang ikannya enak, Bu, tapi kemasannya kurang menarik gitu. Karena itu tadi, ya mungkin dia hanya diletakkan di tampi-tampi itu, Bang. Ibaratnya tidak dibungkus dengan hal yang menarik. Jadi ya kesan orang mau membeli itu antara ini bersih atau enggak. Tapi kalau dikemas dengan yang cantik, menarik gitu, apalagi dititipkan di BUMD misalnya kan, itu luar biasa tuh kan, Bang. Baik, masih dalam program Bebual Cakap Engkau Cakap Aku. Selain beras, listrik yang telah kita kupas bersama tadi, Bang Putra, tentu dari semua itu adalah pelayanan BUMD terhadap masyarakat luas. Barangkali banyak keluhan-keluhan dulu kalau maghrib mati lampu, pasti masyarakat, apalah nih mati lampu. Nah, bagaimana untuk peningkatan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kota Pangkalan Kerinci yang diarusi listriknya oleh BUMD? Silakan, Bang.
pertanyaan ini kan bukan hanya masyarakat. Sebenarnya saya pribadi juga menanyakan waktu itu. Karena saya juga waktu itu pelanggan BUMD. Oh, pelanggan. Jadi ketika saya jadi dirut kan, oh ini harus dibenahi. Saya kan tidak boleh hal yang sama ini terulang kembali. Tentu ada beberapa penyebab. Mati lampu itu kan bukan hanya ada satu faktor, tapi banyak hal. Yang perlu kita ingatkan bahwa kadang-kadang ada tiang listrik yang dilanggar oleh mobil, kemudian ada mungkin pohon yang tumbang. Ini kan banyak hal penyebab-penyebab lainnya. Saya katakan untuk memberikan pelayanan terbaik itu tidak bisa secara maksimal. Tapi yakin dan percayalah kami yang berada di BUMD ini akan memberikan pelayanan maksimal. Apalagi saya sendiri sebagai dirutnya saat ini memang sebelum jadi dirut juga sudah jadi pelanggan BUMD. Maka saya tahu kelemahan-kelemahan ini. Maka ke depan kita harus melakukan perbaikan langkah-langkah apa saja. Maka tim kita perkuat dengan sistem 24 jam. Kemudian kita tambah karyawannya untuk menangani. Kalau dulu cuma 3 orang, 4 orang, tentu ini lambat. Kemudian kita juga siapkan mobil kendaraan operasionalnya. Kalau dulu hanya 1, sekarang kita punya 3. Nah, sehingga bagian-bagian ini, feeder kita itu kan ada 2. Feeder kita itu bagian untuk trafonya itu ada 2, controllingnya itu. Bagaimana kedua ini maksimal. Ketika ini mati lampu penyebabnya apa? Ini kan sudah komputerisasi, sudah tahu Pak, oh penyebabnya ini. Kita kalau sudah terbaca, oh ini penyebabnya ada pohon tumbang, ya udah langsung. Nah, ini yang kita, sebelum kita menghidupkan, tentu kita cek dulu Pak. Nggak bisa kita serta-merta ketika ini mati, kita hidupkan lagi. Nggak bisa Pak. Ini listrik Pak, yang berhubungan dengan sangat sensitif. Kalau tidak hati-hati ya bisa kebakaran. Maka kita lihat, kita cek dulu jaringan, clear. Itu sistemnya komputerisasi tuh? Sudah komputerisasi, artinya memang sudah terbaca. Karena ini, oh ini ada binatang yang lewat, atau mungkin ini karena penyebab daripada kelebihan beban. Ini kita kan saat ini kita masih bisa menampung untuk 2.000 pelanggan lagi Pak. Wow. Masih ada sisa kita, jadi jangan katakan kita itu kurang daya, bukan. 2.000 pelanggan masih bisa tertampung 2.000 pelanggan lagi. Saya sebelum jadi itu di angka 9.000-an atau 8.000-an ya. Saya sebelum jadi dirut. Sekarang sudah di angka 10.000, hampir 1.000 lebih penambahan. Artinya kepercayaan masyarakat terhadap BUMD kan tumbuh. Nah, pelayanan-pelayanan kita benahi. Saya katakan untuk lagi pemasangan baru, jangan sampai lambat, utamakan cepat. 3 hari selesai. Bagaimana caranya? Kita percepat, kita persingkat birokrasinya. Ini yang penting. Kenapa, Mak? Ketika kita sudah mendaftar kepada kita, bagaimana masyarakat itu merasa puas, oh cepat pelayanannya. Itu yang saya tanamkan kepada karyawan. Jangan diperlama, jangan diperlambat. Kita utamakan pelayanan ini, supaya masyarakat betul-betul bisa menikmati listrik dari BUMD. Untuk pelanggan 3 hari sudah tuntas Bang ya? Ya ini yang harus kita lakukan. Kalau dulu mungkin lama, mungkin orangnya terbatas juga, tukang pasangnya, pengecekannya. Sebelum dipasangkan dicek dulu Pak. Dicek lokasi, apa segala macam. Kan ada birokrasi yang harus kita lalui. Ini yang kita benahi, birokrasinya kita percepat, sehingga masyarakat bisa menikmati. Kalau ada hal beberapa mungkin kita wajar Pak keluhan, 10.000 pelanggan itu kalau saya kalikan satu rumah itu 3 orang saja, itu sudah ada 30.000 orang. Kalau ada yang komplain kita 10 orang, 15 orang, hal yang wajar. Nah, tapi kalau yang komplain dengan kita tuh mencapai angka 1.000 sampai 2.000, ini yang luar biasa. Tapi alhamdulillah, kita lihat bisa di medsos. Dulu tidak ada medsos BUMD Pak. Saya sengaja ciptakan BUMD, medsos BUMD ketika saya jadi dirut. Dulu tidak ada SMS bagaimana melapornya kepada siapa. Kalau sekarang ada. Kita walaupun dimarah-marah di medsos itu, mungkin Bapak tahu, bergabung di BUMD Pelalawan, BUMD medsos. Masyarakat marah-marah, nggak apa-apa Pak. Kita tahu, kalau kita di posisi mereka, kita juga akan marah. Maka saya sebagai dirut, saya tetap sabar, saya ikhlaskan. Karena apa yang dimarahkan itu merupakan suatu hal yang wajar. Namanya pelayanan kepada masyarakat tentu tanggung ada. Jawab kita. Ya betul. Luar biasa Pak. Sebenarnya kalau pelanggan baru ini lebih ke identik ke token berarti Pak ya, untuk kilometernya gitu. Ya, di satu sisi memang dulu kita tidak ada token, sekarang token. Kenapa? Sekarang kita sudah bisa 24 jam di Basmat juga, kemudian kalau dulu hanya di BUMD kan, tapi sekarang kita sudah buka outlet 9, perwakilan kita tuh 9 perwakilan. Outlet yang sudah ada. Kemudian ditambah dengan bekerja sama dengan Basmat. Jadi kalau untuk beli token sekarang udah mudah, tak ada di BUMD silakan di Basmat. Ini yang kita lakukan, terus melakukan peningkatan-peningkatan. Saya berpikir ke depan, bagaimana kita dari handphone saja bisa membeli token. Betul. Ini yang saya lagi lakukan. Inovasinya Pak ya. Jadi di rumah orang bisa tinggal. Udah, okay. Selesai. Baik, luar biasa Mang Putra. Untuk sesi bebual kita cakap, engkau cakap, aku ini barangkali harapan untuk kita semua dan seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan yang barangkali Abang nahkodai selaku Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah
Tuah Sekata nih Bang. Silakan Bang. Ya, harapan saya sebagai Direktur Utama BUMD, saya berharap bagaimana BUMD ini lebih besar. Tapi besar ini tidak bisa diciptakan oleh Dirut sendiri. Tidak bisa oleh manajemen saja. Tetapi bagaimana dukungan penuh daripada Bupati Pelalawan, dukungan penuh daripada DPRD Kabupaten Pelalawan, dukungan penuh daripada tokoh masyarakat. Karena apa? Karena bagaimanapun BUMD ini memberikan PAD untuk negeri kita. Kita harus bangkitkan betul. Siapapun nanti menjadi direktur utamanya. Ini yang perlu saya tawarkan kepada masyarakat. Dukung kami. Beri kami saran. Kami tidak akan bisa menjadi sempurna dan tidak akan menjadi lebih baik. Tidak ada saran daripada masyarakat semua. Karena kritikan-kritikan itu suatu hal saran bagi saya. Tetapi bagaimana kita bisa memberikan kritikan itu datang ke kantor. Silakan. Saya siap berdiskusi tentang itu, apalagi untuk kemajuan sebuah perusahaan daerah. Bagaimana ke depan BUMD ini saya sampaikan sekali lagi, saya garis bawahi menuju BUMD terbaik secara nasional dan bisa go internasional. Ini tujuan kita, harus kita garis bawahi saya bilang. Untuk menciptakan ini dukungan penuh seluruh karyawan. Hari ini saya sampaikan, mari kita besarkan BUMD ini. Mari kita layani masyarakat secara baik. Sekali lagi tidak terlepas daripada doa daripada masyarakat Kabupaten Pelalawan. Saya yakin dan percaya BUMD ini akan menjadi lebih baik, lebih maju ke depannya. Apalagi Bupati Pelalawan memberikan support kepada kita saat ini untuk melakukan inovasi-inovasi di bidang lainnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Harapan saya juga, mari kita bayar listrik tepat waktu. Ini yang paling penting. Betul. Listrik bayar tepat waktu, kami membayar listrik ini juga kepada pihak perusahaan yang menyedia listrik ini, kita harus membayar tepat waktu juga. Kenapa? Karena dengan tepat waktu PAD kita bertambah, karyawannya juga nanti lebih semangat lagi. Tapi kalau kita bersama-sama, saya yakin dan percaya bisa. Kami juga tidak memberikan penuntutan banyak kepada masyarakat, tetapi kami sadar diri bagaimana bisa membenahi ini dan menjadi terbaik untuk melayani masyarakat Kabupaten Pelalawan yang kita cintai. Baik, luar biasa program kita Bebual Cakap Engkau, Cakap Aku pada kesempatan sesi ini. Terima kasih Bang Putra telah hadir di Jelajah Riau Televisi. Baik, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi-sesi selanjutnya. Bebual Cakap Engkau, Cakap Aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Ya, minum Bang. sambil minum ya.